Bapak lebih memilih istri satu atau dua? Di skip aja. Kenapa di skip? Banyak yang nonton. Tentunya karena di dalam mungkin fasilitas dan semacam tidak ada, otomatis kita harus memutar otak dengan kerjasama, memanfaatkan beberapa kerjasama sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang sesuai dengan prodi atau eksakta itu sendiri. Jadi memang kita harus izin. Proses perizinannya itu lumayan sulit memang. Ya, mau tidak mau kita harus berusaha. Ya, bahkan kalau perlu kami sendiri yang kalau misalnya mahasiswa sudah tidak mampu, kami berusaha untuk tetap bisa mendapatkan izin tersebut. Karena memang ya keterbatasan dari peralatan, tentunya kita harus benar-benar keluar. Ya, mungkin kedepannya kami harus lebih intens lagi dengan pihak pesantren terkait kegiatan ini. Baik. Ya, kita kembali ke pertanyaan awal. Baik. Karena Bapak mungkin se-Indonesia adalah dekan termuda ya. Jadi dalam 1 tahun dari prodi, 1 tahun kemudian jadi dekan itu prosesnya sangat cepat sekali kalau menurut saya. Ya. Karena kan Bapak jiwa muda. Pasti punya pemikiran-pemikiran baru yang itu bisa merevitalisasi sesuatu yang lama. Langkah-langkah konkret Bapak ke depan, rencana Bapak ke depan untuk Fakultas MIPA ini gimana, Pak? Ya, jadi Fakultas MIPA ini kan nanti sudah di kami sudah ada beberapa laboratorium ya. Di laboratorium ada laboratorium biologi, kimia, dan mungkin di ICT untuk matematika. Di laboratorium itu tadi nanti kita akan akan menjadi, karena jarang kampus yang apalagi di Madura ini akan menjadi pusat riset. Jadi nanti harapan saya nanti di ST Anokoya ini peralatannya lengkap. Jadi setiap tahunnya kita memang sudah selalu pengadaan alatnya lengkap, terus laboratoriumnya memadai, sehingga pihak-pihak terkait, instansi misalnya, kalau ingin melakukan uji, itu bisa di kita. Jadi terpusat di Anokoya nanti. Dan itu poin ya untuk poin sangat menjual. Banyak sekali sebetulnya hal-hal yang bisa menjadi nilai jual dari kita. Dan itu menjadi tawaran untuk calon-calon baru ya, calon-calon mahasiswa baru ya. Sangat sekali. Jadi kalau kemarin kami dapat informasi kalau di RSUD Sumeneb itu limbahnya masih diujikan ke DLH. Jadi mungkin nanti kita bisa menawarkan juga, bisa di ST Anokoya. Di analisis di ST Anokoya. Dan kapan itu rencana akan terlaksana? Ya mohon doanya nanti pasti kita. Jadi prinsipnya itu berjalan itu jangan buru-buru, stagnan, santai tapi istiqomah. Tapi persoalan laboratorium pasti ya, Pak. Pasti. Dalam beberapa dekat ini pasti punya kita. Karena fokus utama kita di laboratorium, karena memang eksakta itu poin penting dalam eksakta adalah laboratorium, kegiatan laboratorium. Kalau misalnya kita tidak mampu, kita masih banyak tadi kerjasama. Kemarin kita kerjasama dengan Unisma. Di situ kami sudah melihat lab-labnya dan alhamdulillah, jadi kita kemungkinan nanti akan ada kegiatan ke sana. Kemudian selain PT kami juga ada kerjasama dengan Purwodadi, jadi Kebun Raya Purwodadi di Pasuruan. Jadi kita bisa penelitian di sana. Ada juga. Jadi tujuan kami mahasiswa itu keluar sehingga kami tahu informasi baik di daerah Sumeneb seperti apa sih di Sumeneb ini di bidang eksaknya, di bidang laboratoriumnya. Jadi informasi bagi kami. Bagaimana di luar juga seperti itu. Jadi informasi yang sangat penting dari kita mengirim mahasiswa itu. Setelah itu kita akan tahu langkah apa yang harus kita lakukan. Setelah kita jadi menghimpun informasi terlebih dahulu. Aroma IHST Anokoya. Ya.
Kalau begini, saya ingin tahu juga soal karena Bapak kan baru dulunya ya, baru lulus. Ya. Apa aroma-aroma ISTN Nokoya itu sama enggak aroma-aromanya dengan kampus tempat Bapak mengabdi dulu, belajar? Ya, karena saya waktu S1 itu di UIN Malang ya. Ya. Jadi memang basic di UIN Malang itu ada nilai-nilai integrasi Islam dan sains. Artinya ada kemiripan. Ada. Jadi di sini juga mengintegrasikan sains dengan pesantren. Jadi mana pesantren ya Islam di sini. Jadi ada kesamaan. Jadi kami juga dosen-dosen di kami juga banyak yang alumni UIN. Ada juga tidak hanya UIN ya. Jadi di kami khususnya di Fakultas MIPA ini ada yang dari UNER, ada dari UB, Ya. ada juga yang dari UGM. Jadi dosen-dosennya memang sangat mumpuni. Artinya di Fakultas MIPA ini dosen-dosennya luar biasa. Ya, sehingga modal itu yang nanti akan menjadikan Fakultas MIPA cita-citanya akan terwujud. Dosen-dosennya muda dan lulusan dari kampus-kampus ternama. Dan kemungkinan nanti dari banyak kolaborasi pemikiran dari para dosen-dosen tersebut bukan tidak mungkin maksudnya. ISTN Nokoya khususnya di Fakultas MIPA itu menjadi pusat riset di Madura nanti. Menyambut Eco Green. Ya. Oh ya, kita lupa bahas Eco Green dulu, Pak. Sebelum nanti ada game sebenarnya untuk Bapak. Oke. Ada pertanyaan yang mungkin sulit untuk Bapak pilih. Kita kampus Eco Green ya, Pak. Artinya kampus hijau bersahabat dengan alam. Karena memang yang sebenarnya kalau kita kira-kira yang merusak tatanan alam ini karena banyaknya ya berkembang pesatnya industrialisasi. Sejauh ini langkah-langkah apa atau memang Fakultas MIPA nggak punya langkah-langkah untuk Eco Green? Jadi Fakultas MIPA itu kalau mungkin di keagamaan sedekah gitu. Iya. Kalau di Fakultas MIPA ini sedekahnya bisa berupa oksigen. Sedekahnya bisa berupa penelitian yang menyokong perekonomian masyarakat. Itu masuk sedekah. Jadi tidak harus sedekah berupa uang dan semacamnya. Jadi di kami visi misi ISTN kan jelas berwawasan lingkungan. Sehingga prodi-prodi di kami itu mengarah kepada isu-isu lingkungan hidup. Di mana contohnya di biologi ya. Biologi itu lebih ke biodiversitas lokal. Iya. Jadi kita memanfaatkan biodiversitas yang ada di lingkungan kita. Di mana sebenarnya kan banyak kepulauan itu. Banyak kepulauan, otomatis itu nanti kita manfaatkan. Potensi-potensi di kepulauan ini yang akan menjadi objek penelitian kita. Kalau yang kimia itu juga nanti kita pesisir, banyak industri dan semacamnya, itu menjadi objek dari kimia. Kemudian ada yang matematika, ada pemodelan di situ. Dengan aplikasi-aplikasi kita bisa menerka suatu kejadian. Jadi di kami Seperti misal mengolah sampah itu juga bagian dari MIPA. ya betul sekali. Apa ada rencana ke sana juga? Ada pengolahan sampah, nanti akan kolaborasi dengan kimia itu sudah ada membuka pembicaraan terkait pengolahan sampah nanti seperti apa. Ya, selain itu perlu diinformasikan tadi yang dibicarakan kan PKL terkait itu. Di sini ternyata di matematika PKL-nya itu juga bagus sekali menurut saya. Lokasi PKL-nya. Iya. Di mana ada yang PKL di bandara. Ngapain kalau di bandara, Pak? Saya kan nggak terlalu Itu tahu. di analisis data. Oh, iya. Kemudian ada yang PKL di BMKG. Kemudian ada yang PKL di pusat statistik. Dan itu harus keluar. Ya, harus keluar. Nanti manfaatnya apa sih? Nanti alumni-alumni kita, lulusannya bisa bekerja di sana. Kalau semuanya alumni-alumni ISTN Nokoya sudah bekerja di tempat-tempat tersebut, tidak hanya di KUA maksudnya, ya, atau di Langgar. iya dan semacamnya. Iya. Jadi Nokoya tinggal kontak lah. Iya, Mau kemana? Oh, ada alumni saya di sana. Nah, Berarti santri bisa apa aja Bisa nanti. apa saja. Melalui ISTN Nokoya. Melalui ISTN. Jadi harapannya nanti dengan adanya ISTN Nokoya itu yang memegang peranan penting
khususnya di Sumeneb ya, di sini di segala sektor dan bidang itu dari santri. Ya. Santri Amin. yang ahlus sunnah wal jamaah dan Wawasan sains, ya, wawasan lingkungan dan dan sains. yang kampus tata krama ya, Oh, iya. itu yang penting. Ya karena namanya santri harus itu, Pak. Ya, jadi nanti kalau sudah santri yang memegang semuanya, memegang kendali, ya insya Allah Ya. ya, akan tercipta suatu nuansa santri di Sumeneb. Iya. Ya, dan harapannya nggak hanya di Sumeneb, Sumadura. Sumadura. Iya, Sumadura. Bahkan sedunia ya, Pak. Ya. Kalau bisa PBB itu santri nanti. Amin. Bisa saja. Ya, amin. Karena kita sudah mewadahi, tinggal mahasiswanya Ya. meng- Think big gitu. Ya. Berpikir besar. Ya, kita ke game karena Oke, sudah silakan. lama dijawab cepat ya. Ini mungkin pertanyaan yang berat bagi Bapak. Baik, kita mulai. Bapak lebih suka jadi dekan atau kaprodi? Dekan. Kenapa dekan? Karena ya di atasnya Kaprodi. Ah, ya. Lebih suka Skopus atau Sinta? Skopus. Kenapa Skopus? Karena kalau dekan Sinta nanti Kaprodinya apa? Oh Nah, iya. Lebih suka gaji besar atau kecil? Ya kalau gaji besar pastinya. Tapi kenyataannya ya, Saya ya udah- seperti itulah. Saya udah mau melanjutkan. Iya. Ya. Kalau di sini nggak usah dibahas itu. Iya, ridho. Nah, iya. Ya kita pengabdian. Iya. Ya, selanjutnya ini sebelum yang terpenting. Bapak lebih suka menulis atau membaca? Saya lebih suka menulis ya. Punya banyak berarti catatannya. Dulu pernah saya menulis dan pernah saya ngirim tulisan itu ke Saudi dan alhamdulillah terbit. Pernah itu pernah ya belum. Tapi belum terbit. Terbit. Saya sudah punya royalti waktu itu. Jadi waktu S1 seperti itu pernah saya. Tapi belum saya lanjutkan. Nah, ini yang terakhir yang paling terpenting. Bapak lebih memilih istri satu atau dua? Di skip aja. Kenapa di skip, Pak? Banyak yang nonton. Takutnya di rumah marah ya. Nah, ya kalau nggak ada yang nonton saya jawab. Tapi nggak secara jujur Bapak suka istri satu atau dua? Ya seperti itulah. Ya sudah, terima kasih ya Pak. Kita sudah berkenan hadir di Pamator Yestiano Goya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.